Kawan-kawan, selamat malam ya. Malam ini saya berdiskusi dengan Mas Suret. Mas Suret ini dulu pernah tinggal di tempat saya tahun 98 kata beliau ya. Sekarang dia ke Sumatera Utara. Nah, uh, tahun lalu kami hampir ketemu. Cuman waktu itu saya lagi dalam perjalanan Pekanbaru Duri. Beliau lagi menunggu bis mau ke Medan. Di Simpang 3 namanya. Jadi beliau mau naik bis, nggak sempatlah kami ketemu. Kusangka dia mau ketemu saya pagi, rupanya malam. Sempat pagi kan tak ajak jalan-jalan ya. Nah, beliau ini punya akun Facebook namanya kalau nggak salah Profesor Akal. Jadi dia dapat gelar kayaknya dari Amerika. Dia 11-12 lah dengan kain nama. Cuman dia tidak pernah di masjid bilang gitu kawan. Dia bilang gitu hanya di ya dunia-dunia maya ini, itulah gelar dia ya. Dr. Strange katanya kan, bukan berarti dia itu profesor ya. Maksudnya profesional. Dia profesional dalam bidang apa? Tanam menanam. Wih, kalau kalian lihat dia lagi live, wah nanam jengkol, jengkol. Apa namanya itu? Timun, apa segala macam. Saya nonton loh mas. Ya, oke. Hari ini kami akan berdiskusi tentang kehebatan Tuhan. Kan ini kawan. Apa sih kehebatan Tuhan Mas Suret kan begitu ya. Nanti kita tanya, kita explore. Kalau ditanya apa kehebatan Tuhanku? Tuhanku itu tidak ada hal yang tidak mustahil bagi dia. Ya, ya tidak mustahil ya. Tak ada yang mustahil. Semuanya kayak mana? Tidak ada yang tidak mustahil. Atau ginilah. Dia itu apapun bisa, gitulah kira-kira. Selagi tidak ada yang keinginan dia, ya dia suka-suka hatinya. Mau kemana dia bisa, mau kemana dia, apa keinginannya nggak bisa. Bahkan kalau ditanya, apakah Tuhanmu bisa turun ke dunia jadi manusia? Oh bisa sekali, ya kan. Apalagi mau ditanya, misalnya, apakah Tuhanmu bisa membela lautan melalui nabinya? Bisa, semuanya bisa. Ya, nanti kita explore apa saja kehebatan Tuhan sang debaters dan apa kehebatan Tuhannya Mas Suret ya. Ya, habis ini langsung aja Mas Suret atau gimana? Silakan Mas Suret. Apa kehebatan Tuhanmu? Promosikan sama kami. Silakan. Iya, oke. Sebelum kita mulai, kita mukadimah lah ya. Biasa sebelumnya saya mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tah alaina hikmataka wansur alaina min qada'ini birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billah. Billahil aliyil azim. Oke, sahabatku, ini kita cerita tentang kehebatan Tuhan. Di mana sih kehebatan Tuhan, Bang Suret? Di mana sih kehebatan Tuhannya Bang Rudi ini gitu. Yang pertama, saya sampaikan, kita ini diskusi. Kalau nanti tidak diterima jawabannya nggak apa-apa. Kalaupun diterima ya nggak apa-apa. Karena kalau sudah namanya beda keyakinan dan kebenaran itu berdasarkan keyakinan pasti beda. Pasti salah dan benar, benar dan salah. Ya kan? Nggak mungkin sama-sama benar, jarang itu terjadi. Jadi kita tetap saling menghargai. Berdiskusi tambah ilmu, tambah pengetahuan, tambah teman. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau nanti ada yang salah, jangan merasa kecewa gitu, disalahkan. Ya, karena memang memang salah gitu, karena beda keyakinan, disalahkan gitu loh ya. Gitu ya. Nah, itu memang salah gitu, karena beda keyakinan. Sama tentang ketuhanan benar disalahkan nggak boleh. Ya, nah, kalau saya tetap saya benarkan kalau memang benar. Oke, jadi diskusi ini adalah masalah kehebatan Tuhan. Ya, Tuhan itu sudah pasti hebat. Ya, Tuhan bukan menjadi hebat, tetapi Tuhan itu mutlak memang maha hebat.
maha perkasa, maha mulia, maha kuat, maha hebat. Ya, itu adalah sifat-sifat dari ketuhanan. Di mana ya kita bisa mengetahui mengenalnya dari membaca ya, membaca situasi, membaca keadaan. Karena kesepakatan kita yang Tuhan itu, yang dinyatakan Tuhan oleh kesepakatan kita yang namanya manusia bertuhan, dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dari situlah kita logika kita itu menerima dan mengenalnya, pasti dia maha hebat. Ya, pasti dia itu maha tahu, pasti dia itu maha kuat. Ya, pasti dia itu maha melihat, maha mendengar, dan yang lain-lain, maha sifatnya. Oke, barangkali itulah sebagai narasi awal dari saya. Ya, silakan Bang Rudi. Oke. Kita aja panjang-panjang nanti. Ya. Nah, Mas Suret, saya mau tahu. Tadi Mas Suret mengatakan bahwa Tuhannya Mas Suret itu maha tahu. Yang saya herankan, kenapa di dalam Al-Quran tidak tertulis Bani Ismail? Kira-kira apa? Coba jelaskan. Terima kasih. Silakan. Bani Israel ada ya kan? Bani Ismail nggak ada gitu ya? Padahal seharusnya kan Bani Ishak. Oke, jadi sebetulnya di Al-Quran memang nggak ada Bani Ismail, nggak disebutkan. Dan juga kalau kita tahu lah yang namanya Bang Rudi tentang marga ya, hampir marga lah itu. Marga itu kan nggak setiap nanti seseorang itu dijadikan marga namanya kan begitu. Kalau kita Batak sendiri ataupun mungkin Cina juga ada yang bermarga gitu. Jadi Bani Israel itu kepada Yakub ya, Yakub apa Ishak yang disebut saya Yakub. Nah, jadi anak-anak Yakub itu disebut Bani Israel. Anak-anak Ismail nggak dibilang Bani Ismail, tetapi sebetulnya di situ ada juga Bani Hasim, Bani Manaf dan yang lain-lain. Jadi memang betul Bang Rudi nggak ada di dalam Al-Quran itu disebutkan, bukan nggak tahu sebetulnya. Masalah tahu nggak tahu itu nggak ke situ arahnya. Memang nggak ada di Al-Quran disebutkan namanya Bani Ismail, nggak ada. Nah gitu aja. Tapi hubungannya Tuhan maha tahu atau nggak maha tahu, nggak ke situ lah. Nanti kalau disebutkan sampai Bani Manaf di semua, ya namanya nanti Al-Quran itu dari isi silsilahnya aja nanti mau seberapa tebalnya gitu. Nggak urgen pula kan gitu. Ya itu aja jawabanku Bang Rudi. Oke, kalau mau bertanya silakan, bergantian kita. Ya. Kalau ya oke ya. Jadi kalau menurut Bang Rudi Tuhan maha hebat, ya kan? Jadi yang dimaksud dengan hebat itu apa? Maha sih sebetulnya, jangan maha hebat itu apa? Nah, gitu, maha hebat ya. Kalau hebat itu kan tarafnya taraf kita makhluk, bukan taraf Tuhan. Apa itu kira-kira yang disebut maha hebat? Maha hebat. Ya, kalau di dalam ajaran kami, Tuhan itu hanya bisa dihalangi oleh firman-Nya sendiri. Manusia tidak bisa menghalangi dia. Jadi itulah kemahahebatan Tuhan kami, bahwa dia tidak ada yang bisa menghalangi dia. Ya, dia mau apa, dia mau bagaimana, pokoknya nggak ada yang bisa menghalangi. Yang menghalangi dia sendiri adalah firman-Nya sendiri. Contoh, ketika dia berfirman misalnya bahwa si ular itu tidak mati, maka dia tidak akan pernah membunuh si ular tua atau si naga itu, nggak akan dibunuh. Itulah sebabnya bahwa ular sampai akhir dunia ini masih tetap hidup meskipun di neraka. Dia nggak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Itulah definisi maha hebat. Bahwa apapun dia inginkan, selagi dia masih ingin, tidak ada yang bisa menghalangi. Mau jadi apa saja dia, mau tampil bagaimana saja, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, itu jawabanku Pak Suret ya. Sekarang pertanyaanku yang kedua. Kalau di dalam Islam Allah itu maha tahu. Pada masa Al-Quran itu turun, kan sudah ada agama Kristen. Mengapa di dalam Al-Quran tidak ada tertulis kata Kristen? Silakan dijawab. Ya. Ntar dulu ya.
Oke. Di Al-Quran memang nggak ada. Bahasa Kristen itu tidak ada. Ya kalau semua saya bilangnya nggak ada, memang nggak ada. Yang ada di situ adalah Nasrani atau Yahudi. Nasara pun, bukan Nasrani, Nasara. Yang ada itu adalah Nasara. Ya, di dalam surat Al-Maidah itu juga ada tentang orang-orang yang menyembah Isa, putra Maryam, atau Tuhan itu dari 3, ya kan? 1 dan 3. Jadi disitulah ya keterangan-keterangan yang ada di Al-Quran seperti itu. Jadi hubungannya itu nggak ada. Jadi kalau nggak ada itu kata-kata Kristen, berarti Tuhan nggak maha tahu. Sekali lagi kalau seumpamanya nanti Kristen, Hindu, Buddha itu kata-kata ataupun kosakatanya itu dimasukkan, itu kitab suci apa kamus yang gitu sih. Jadi itu kitab suci, ya. Tentu saja pokok-pokok pokok-pokok apa ya? Sifatnya itu pokok-pokok pikiran lah gitu ya. Nah, jadi enggak lah sampai terperinci sampai ya, kalau kayak gitu kayak mana namanya kitab suci kan begitu. Enggak mau seberapa tebalnya, ya. Kalau Tuhan Maha Tahu, kenapa kok nggak ada kata daun cabai? Cabai pedasnya berapa ini? Berapa level? Kalau cabai ini berapa level? Cabai ini berapa level? Bayam harganya berapa? Ya kan ribet. Wah, kalau Tuhan Maha Tahu kan seharusnya tahu kalau sekarang bayam harganya apa, dan itu harus ada di Al-Quran. Ya kan kacau kalau kayak gitu, Bang Rudi. Oke, itu aja untuk saya jawabannya, Bang Rudi. Silakan. Oh ya, saya tanya ya. Jadi definisi Bang Rudi itu agak membingungkan sih. Saya jawabnya pertanyaan kan, apa yang dimaksud Tuhan Maha Hebat yang Bang Rudi sebutkan itu contoh, ya contoh, bukan definisi. Oh, Tuhan Maha Hebat, Dia yang menciptakan segala sesuatu, itu namanya contoh. Yang maksud saya itu definisi. Saya ulangin lagi, apa sih yang dimaksud Tuhan Maha Hebat? Itu aja lagi kan gitu. Itu tadi contoh. Ya contoh oke, kan gitu. Maksudnya definisinya. Ya, terima kasih Mas Suret. Googling pun nggak apa-apa. Googling pun nggak apa-apa. Enggak. Matikan mic-nya, Mas. Tadi saya kan sudah menjawab, Mas. Bagi kami Tuhan Maha Hebat, Maha Dahsyat itu apapun bisa dilakukannya. Itu definisinya, Mas. Dia hanya terbatas kepada firman-Nya. Di luar firman-Nya tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan itu sendiri. Nah, itu udah paham ya. Enggak usahlah capek kali aku menjelaskannya lagi. Nah, Mas tadi mengatakan harga cabai pun tidak dimasukkan dalam Quran. Saya tidak bertanya itu, Mas. Saya bertanya sesuai apa yang Mas katakan mengenai penyembah 3 Tuhan. Nasrani kan tidak pernah menyembah 3 Tuhan, Mas. Allah SWT keliru kalau menerapkan itu kepada Nasrani. Nasrani di mana-mana tetap bertauhid atau bertuhankan Tuhan yang Esa. Buka aja sejarah Nasrani. Pada masa itu sudah ada Kristen di Arab, sudah. Kita bicara iman. Yang disinggung oleh Allah SWT di situ menjadikan Tuhan selain daripada Isa, yakni Maria. Pada saat itu sudah tahun 500-an, Mas. Orang Katolik waktu itu sudah ada Marianya. Kenapa Allah tidak menempatkan itu kepada kaum Katolik, tetapi kepada kaum Nasrani? Ini yang saya bilang agak-agak keliru. Bagaimana orang Nasrani tidak pernah membuat Maria itu sebagai sesuatu yang spesial? Nggak ada tuh, Mas. Yang ada adalah itu Katolik. Kenapa di dalam Al-Quran Allah SWT tidak berfirman tentang Katolik? Ini yang mau saya tanyakan. Saya kadang berpikir bahwa Allah SWT ingin menghargai, lebih mengagungkan Katolik atau Kristen. Tapi lebih menembak kepada Nasaronya. Ya. Artinya di situ apa? Allah memang tidak suka sama Nasrani. Kenapa? Karena di dalam Bible pun Nasaro itu adalah bagian dari umat Yahudi atau bidat. Ya. Makanya kenapa di dalam Al-Quran hanya 3 disebutkan? Yakni Yahudi, Nasaro, dan Islam. Sementara Kristen tidak ada loh, Mas. Nasaro tidak pernah memiliki kitab Injil. Apa Allah SWT nggak tahu itu?
bahwa Injil dikanon oleh orang Katolik Rom. Tidak pernah Nasrani mengkanon Injil, nggak ada itu Mas. Tolong dijawab tuh Mas. Allah SWT nggak tahu mengenai itu. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran tidak ada kata Kristen, kata Katolik. Padahal itu tahun 570 Muhammad lahir, 610 hanya Katolik yang ada. Ya. Masukku di luar Nasrani sudah nggak ada. Di luar Protestan masih lama Protestan lahir kan. Paham ya Mas maksud saya ya? Mengapa Allah SWT tidak pernah berfirman tentang Kristen di dalam Al-Quran? Kalau di dalam Bible ditanya, kenapa Allah dalam Bible tidak pernah berbicara tentang Islam? Karena Allah di dalam Bible itu adalah Allah yang maha mengetahui bahwa pada saat itu belum lahir agama Islam. Makanya di kisah para rasul hanya dibuat Arab, tidak dibuat Islam. Nah itu bedanya Bible dengan Al-Quran Mas. Tuhan kami yakin, bukan yakin, dia maha segalanya. Dia tahu saat itu belum ada agama Islam. Maka dia tidak membuatkan di situ dalam Bible tidak ada kata Islam. Ya, sorry Mas, ini agak apa? Kita terima. Ya, silakan Mas. Ya. Oke, memang di Al-Quran itu nggak ada. Sudah saya katakan bahwasanya nggak ada kata-kata Nasrani, kata-kata Kristen. Cuman memang cara penyembahan di mana menyembah Isa Al-Masih ya atau Yesus lah yang itu satu orang yang sama itu cuman diceritakan berbeda. Di dalam surat Al-Maidah itu ada di surat 17 ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ya, sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ya, jadi lebih pokok pengajarannya yang disampaikan. Jadi siapakah yang menyembah Isa Al-Masih putra Maryam atau menyembah Yesus? Ya Bang Rudi udah tahu. Dan itu memang keyakinan Bang Rudi, kan begitu. Cuman di dalam Islam disebut kafir. Nah, di sini teman-teman jangan marah ya, karena memang itulah perbedaan. Nanti kalau kami dibilang domba tersesat, ya nggak usah marah, karena itulah memang perbedaan. Itu kan dalam kitab suci. Ya, sekali lagi ya, jangan emosi kita dibilang gitu. Kalau nanti kalian marah, berarti kalian itu ada hati gitu. Oh, berarti benar Bang Rudi atau benar Bang Suret agamanya. Gitu berarti. Kalau memang menurut kita nggak benar, ngapain kita harus marah gitu. Jadi kata-kata Kristen nggak ada Bang Rudi. Cuman pokok ajaran yang menyembah Nabi Isa itu ada. Yesus. Nah gitulah kira-kira. Ya memang nggak ada. Kalau saya katakan nggak ada. Yang ada adalah Nasrani. Ya, gitu aja. Dan di sini disebut ini nggak disebut ini ajaran Nasrani, nggak juga. Ya, di dalam surat Al-Maidah itu ajaran Nasrani enggak, tapi hanya pokok pikiran itu ya, agamanya apa? Enggak ada sih, memang kan begitu. Nah, itu aja Bang Rudi. Oke, terima kasih Tan. Saya belum tanya. Saya belum Oh ya, silakan. Jadi Bang Rudi, saya kira kalau mohon maaf ini Bang Rudi. Jadi kalau definisi yang maha kuat itu saya kira gampang sih Bang Rudi. Dia adalah maha kuat itu berarti kekuatan yang tiada tanding. Nggak pernah ada yang bisa sebanding dengannya. Selesai sebenarnya kayak gitu. Mohon maaf ya, kalau menurut saya kayak gitu, menurut saya. Kalau menurut Bang Rudi itu kayak gitu, ya nggak apa-apa. Artinya dia punya kemampuan apa saja kan begitu. Nah, saya pun ya paham kalau Bang Rudi itu milih kata-kata kalau dia itu punya kemampuan apa saja. Nah, saya paham arahnya kemana, saya tahu, ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau menurut saya yang mudah untuk dipahami secara awam, kalau yang namanya kuat, maha kuat itu kekuatan, ya, katanya masih kekuatannya tiada tanding, di atas segala-galanya, maha. Nah itu, ya silakan. Oke, terima kasih. Kalau bicara kekuatan, berarti dia lebih kuat daripada Hercules. Lebih kuat daripada pemenang Olimpiade kemarin. Apakah begitu? Saya belum pernah menyaksikan kekuatan yang Anda bilang itu di dalam Quran. Apa yang diangkat Tuhan di situ sehingga lebih kuat? Oke, ada dibilang diangkat Gunung Sur. Gunung Sur diangkat terus dihancurkan. Fakta sejarah tidak pernah Gunung Sur itu terangkat dari tempatnya, itu nggak ada. Ya.
Itu hanya ucapan dan omongan, kan begitu. Tahun itu tahun berapa? Ada nggak gunung bisa diangkat? Nah, kalau bicara kekuatan berarti dia lebih kuat dari makhluk, itu sajalah. Kalau di kami kekuatan itu bukan dia maha kuat, apapun bisa diangkat, bukan gitu. Nanti kalau ditanya, bisa nggak Tuhanmu menciptakan sebuah benda yang tidak bisa diangkatnya? Kan jadi lawak. Kalau Mas Suret bilang nggak bisa, berarti dia nggak maha jadinya. Kalau Mas Suret bisa bilang bisa, berarti kekuatannya lemah. Orang dia menciptakan ini misalnya nggak terangkat dia, kan lucu, nggak bisa diangkatnya gini. Kan jadi lemah. Kekuatan itu bukan berbicara kepada daya angkut. Ya. Kemudian Mas Suret mengatakan bahwa di dalam Al-Quran memang nggak ada kata Kristen. Wajarlah, kan begitu. Itu bukan sesuatu yang wajar. Ya. Kenapa saya butuh kalimat itu? Karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu 610 sampai 633. Dan Mas Suret tadi membilang ada yang menuhankan, intinya ada yang menuhankan Yesus. Nasrani tidak pernah. Makanya siapa yang dimaksud menuhankan Yesus itu? Kan tadi Mas Suret bilang, mereka disebutlah kafir. Mana ada agama kafir? Agama itu banyak namanya. Pada masa itu sudah ada Kristen. Nasrani pada masa Muhammad justru tak ada. Ini harus dipahami loh Mas Suret. Di zaman Muhammad Nasrani sudah nggak ada. Sudah hilang, musnah. Lah, lantas Waraka bin Naufal itu apa? Itu Kristen Syria atau Kristen Koptik atau Kristen Koptik atau apalah, ya. Jadi bukan Nasrani lagi. Itu perlu diperhatikan Mas Suret. Makanya saya lagi menggali nih, apakah benar Allah SWT yang menuliskan Al-Quran ini? Atau turun semua yang ada di dalam hati Nabi Muhammad sudah dituliskan di situ? Belum. Ternyata Al-Quran yang Mas Suret pegang sekarang ini karangan manusia. Bukan karangan Allah SWT, bukan wahyu Allah SWT langsung yang diucapkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengoreksi kok. Al-Quran tidak mengenal Kristen. Yang ada Nasrani, Nosoro. Pan Nasrani sudah, carilah googling. Tahun berapa Nasrani itu tidak ada lagi dari muka bumi. Dan kitab yang diberi kepada Nasrani apa? Injil. Injil itu tidak pernah dikanon Nasrani. Injil itu dikanon oleh orang-orang Rom, Katolik Rom, Vatikan, zaman dahulu. Coba buktikan sama kami, siapa yang memiliki Injil, Nasrani apa Kristen? Yang menuhankan Maria siapa? Kan itu ada ayatnya. Surah Al-Maidah 116 kalau nggak salah saya. Selalu dirujuk kepada Nasrani. Oke, silakan Mas Suret dibalas. Oh ya, oke. Ya sekali lagi memang kata-kata Kristen itu tidak ada, yang ada Nasrani, Nasoro. Di situ kan apa ya? Di Al-Quran memang disebut Nasrani kan begitu. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu ya Nasrani itu Kristen. Itu soal terjemah saja. Kalau Bang Rudi itu beranggap oh Nasrani itu adalah nggak ada lagi, yaitu kan anggapan Bang Rudi kan begitu. Ini kan kita cerita kitab, di mana kitab itu kan bahasanya bahasa Arab. Kristen itu bahasa apa? Itu pun bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris apa lagi? Bahasa Spanyol apa lagi? Nah, kadang penyebutannya kan juga berbeda-beda begitu. Jadi itu soal terjemah lah ya. Terjemah. Ya kalau itu mau nggak diakui ya nggak apa-apa. Ya, saya pun juga nggak banyak ini kan gitu kan, ya nggak apa-apa kan gitu. Ya, jadi kalau masalah itu kalau Bang Rudi harus menginginkan itu, ya nggak bisa memaksa kitab kami kan, ya kitab kami seperti itu apa adanya kan begitu. Kalau Bang Rudi anggap salah kitab kami, ya juga nggak apa-apa kan gitu. Nah, saya ini enjoy aja kan gitu. Nah, masalah itu karena memang nggak meyakini gimana juga. Kalau sudah membenarkan ya itu lain cerita kan gitu ya. Apalagi tadi Bang Rudi, ya aku buat panjang kali soalnya tadi Ya hanya itu aja. bukan ya jadi Bang Rudi saya kira Bang Rudi dari kelengkapan kitab itu sempurna itu karena harus semua itu ada di situ.
Ya, apakah pada di zaman itu bahasa Arab Kristen itu ya Kristen? Kan enggak. Orang-orang yang mungkin waktu itu ya, saya ini memang enggak ini ya. Mohon maaf, datanya saya belum dapat. Kira-kira kalau orang-orang yang dulu menyembah Nabi Isa atau menyembah Yesus dulu sudah adakah waktu itu di Arab? Ya, dan kalaupun memang ada, apakah sebutannya? Apakah Kristen atau Nasrani kan gitu? Karena kan kitab itu diturunkan pada waktu zaman itu, ya. Jadi mungkin kayaknya kita harus pergi ke zaman dulu kayaknya biar tahu apa kata-kata yang dipakai untuk orang-orang Kristen. Apakah Nasrani atau Kristen kan gitu, ya. Ya gitu aja lah Bang Rudi. Oh ya pertanyaan saya tadi ya. Ya. Tadi ya. Saya mau nanya. Jadi begini Bang Rudi, saya sih paham ketika Bang Rudi bilang kalau Tuhan Maha Hebat maka dia bisa menjadi apa saja. Dan Bang Rudi ada mengatakan sebuah pernyataan sebetulnya itu adalah pernyataan logika yang rusak. Ya. Kalau Tuhan Maha Kuat, kalau Tuhan maha menjadikan gitu kan, apakah dia bisa menjadikan batu yang dia tidak bisa mengangkat? Karena ada itu bahasa atau omongan kayak gitu itu dari dulu saya tahu. Ya, saya punya jawaban yang sangat gitu. Kalau ada orang nanya seperti itu, nah, dia jawabannya betul-betul bukan hanya yakin, pasti bisa didapatkan. Ya. Orang yang nanya itu, kalau nanya sama saya, dia akan bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Nah, tapi nantilah. Jawablah, tadi kan aku tanya itu. Oh itu, jangan, nggak usah itu. Nanti. Aku nggak mau jawab itu dulu, ya. Jadi kalau Tuhan Maha Kuat itu Pak Bang Rudi, kata-kata yang dipakai itu bukan dia bisa apa saja. Kalau dia bisa apa saja, berarti dia maha bisa menjadi. Nah, jadi dia bisa menjadi apa saja. Jadi dia sejalan ya. Tuhan maha menjadikan, dia bisa menjadikan apa saja. Tuhan maha kuat, kekuatannya di atas rata-rata. Ya, Tuhan maha mendengar, dia mendengarkan apa saja begitu. Jadi gampang kita ini orang awam paham dari makna-makna kata-kata itu, ya pengertiannya. Jadi kalau katanya lah Bang Rudi, kalau Tuhan maha kuat, ya kan? Dia bisa apa saja. Bisa nggak dia menjadi tidak kuat? Jadi lemah, bisa nggak? Nah itu pertanyaan saya. Oke, saya jawab. Kalau saya mendefinisikan sesuatu pasti lengkap. Tuhan itu mau apa saja bebas. Jika dia ingin, kan saya bilang tadi. Masalahnya kan dia nggak ingin. Kenapa dia nggak ingin? Karena itu pikiran Masyuret. Ya. Tapi kalau dia ingin, aku mau menjadi lemah, bisa. Dia turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Manusia itu kan lemah. Apakah dia lantas tidak menjadi Tuhan? Tidak. Tetapi di dalam ajaran Islam, bahwa Tuhan itu katanya bisa apa saja. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Tetapi kita tanya, bisa nggak Tuhanmu turun ke dalam dunia menjadi manusia? Yang tidak ada mustahil itu menjadi mustahil. Mustahil dia bisa menjadi manusia. Artinya Tuhan Masyuret itu udah lemah. Apapun tidak bisa. Belum lagi kalau kita berbicara kekuatan. Kalau memang Tuhan Masyuret kuat, ya. Saya belum pernah mendengar Palestina itu merdeka dari penjajahan dari Wahyudi itu. Udah sampai tahun berapa ini? Udah 2000 tahun nih. Udah berapa ya? Tahun 1948 lah kita anggap. Sudah 70 berapa tahun? 5 tahun. 76 tahun. Kan luar biasa itu Masyuret. Ya. Nah, yang berikutnya Masyuret. Saya mau tanya di dalam Al-Quran itu ya. Tadi Bani Ismail tidak ada ya. Oke. Keturunan Ismail tadi Bani Hashim. Saya nggak tahu itu ada apa enggak dalam Al-Quran. Surah berapa coba nanti ditunjukkan ya. Biar kita lihat. Bani Hashim. Bani Ad ada. AAD itu ya masih ada. Bani Hashim saya belum pernah lihat. Belum pernah gali. Nanti saya gali lagi. Nah. Pertanyaan yang saya berikutnya. Di dalam surah 2. Ayat 132. Di situ Ibrahim sudah mewasiatkan sebuah agama.
sebuah keyakinan bahwa anak-anaknya hendaklah menikmati dalam keadaan Islam. Saya cari di kitab kami, di kitab orang Yahudi. Pernah nggak Abraham, kan kalian mengaku Ibrahim adalah Abraham. Pernah nggak Abraham menuliskan atau mengucapkan kata Islam? Kali dua kawan, jangan lupa. Sambil nonton kalian jangan konsentrasi hilang ya, sayang. Pernah nggak di dalam Al-Quran itu dijelaskan apa yang kumaksudkan tadi itu? Di dalam Bible. Nggak ada, saya cari. Abraham mulai ada kisahnya di Kejadian 12 sampai 25 sampai dia mati. Tak satu kata pun yang mirip tentang Islam. Lantas siapa yang menghapus dari kitab kami kata Islam? Ataukah memang yang di Al-Quran itu hanya ada tahun 610? Kan Al-Quran turun 610. Jangan-jangan Ibrahim ini adalah Nabi Arab, bukan Nabi Aram. Coba tunjukkan saya di Al-Quran. Karena Al-Quran yang mengatakan itu. Bahwa Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Saya cari di Bible, nggak ada sampai Abraham mati, nggak ada kata Islam. Kalau memang Allahnya itu maha tahu, pasti sudah dikatakan itu di situ, bahwa di dalam Bible ada Ibrahim mengatakan hal ini. Kan tidak ada kita cari. Mau cari di mana? Kitab-kitab Islam nggak ada selain Al-Quran. Masa kita mau mencari Tauratnya Allah SWT? Kitab Ibrahim nggak ada. Ya coba dulu, aku kadang logika-logika kita tidak masuk akalku. Silakan. Oke. Jadi begini ya Bang Rudi. Ya kata Islam nggak ada di Bible kalian. Lah Bible kalian itu pakai bahasa apa? Sekarang malah bahasa Indonesia kan begitu. Dan itu pun kata-katanya sering kali direvisi. Dulu ada Ka'bah, sekarang udah nggak ada lagi, kan gitu kan, dirubah-rubah. Jadi sebetulnya Islam itu kalau mau kita tahu di kitab-kitab yang ada itu ya sebetulnya pada esensinya. Yang dimaksud Islam itu adalah berserah diri kepada Allah yang Maha Esa, begitu. Kalau kata-kata Islam Bang Rudi jelek mau dicari kayak gitu ya nggak ada lah. Tapi yang mirip apa itu salam, Islam, kan itu jadi kata-kata yang sama. Tapi begini ya Bang Rudi, sebelumnya mungkin kayaknya ini kan bentar lagi Isya. Jadi saya mungkin ya nanti undur diri kalau Isya. Jadi yang jelas yang Bang Rudi, di dalam kita diskusi itu, memang Bang Rudi itu selalu tanya dalil, dan saya malah nggak pernah ini nanya dalil di kita, Bang Rudi nggak pernah. Bahkan di dalam Al-Quran jadi sendiri pun Bang Rudi aja yang malah ngomong begini-begitu. Nggak apa-apa sih. Ya, karena memang saya ada kekhasan bagi saya di dalam Qomal ini. Untuk ngajak diskusi itu lebih cenderungnya itu logika dan akal. Karena kalau kebenaran berdasarkan keyakinan pasti kita nggak ketemu. Banyak yang nggak ketemu tadi kan, karena memang berbeda kitab. Gitu. Tetapi kira-kira kebenaran ataupun keyakinan mana yang bisa diterima akal, itu yang paling penting. Sehingga orang-orang yang punya akal ini, yang mendengar ini bisa masuk ke akalnya. Kalau berdasarkan keyakinan ya tentu saja yang membenarkan keyakinannya yang sama-sama Bang Rudi. Begitu juga saya. Saya membenarkan, menguraikan argumen-argumen berdasarkan dengan keyakinan agama saya. Yang membenarkan ya orang-orang saya. Tetapi kalau mana keyakinan yang bisa diterima dengan akal, setiap orang yang berakal itu, dan apabila dia menggunakan akal, bukan berdasarkan keyakinan, lepaskan dulu keyakinan, tapi akal yang main, maka di antara kita itu bisa dibenarkan oleh orang-orang itu. Kalau memang nggak masuk akal, ya salah. Nah, gitu. Jadi memang di dalam diskusi saya lebih ke arah situ, karena yang mendengar ataupun yang berbicara ini manusia. Dan akal itu diciptakan, diberikan kepada kita, berfungsi untuk mengenal sesuatu, mengenal mana yang benar, mana yang salah. Itu salah satunya, gitu. Nah, jadi apalah tadi yang dibilang Bang Rudi, kadang-kadang agak repot juga aku kata. Tangkapan saya agak ini ya, agak lemah, mohon maaf kalau terlalu panjang kan gitu. Coba ulangi lagi apa yang ditanya tadi. Itu.
silakan. Nggak apa-apalah, persiapan aja mau Isya. Ya, nggak apa-apa. Ya, Tapi ada yang tadi yang jelas ngetikkan. tetap saling menghargai ya. Karena memang kalau kita beda keyakinan itu pasti keyakinan yang beda sama kita itu salah memang. Itu sudah memang fakta, nggak jangan ini. Dan kalau kita disalahkan sama yang berbeda keyakinan itu memang ya iya gitu loh. Jadi ngapain marah gitu? Ngapain marah? Dan kalaupun kita diskusi nanti mana? Oh ya, ini Bang Rudi. Tadi Bang Rudi mengatakan bahwasanya Tuhan Maha hebat dan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Jadi begini Bang Rudi, kata-kata ataupun sebuah kalimat itu harus didudukkan pada kedudukannya supaya jangan salah pengertian. Apabila saya berdoa kepada Tuhan, saya dalam keadaan kesempitan dan kesulitan sudah terujung, nggak mampu lagi gitu. Uang tak punya, ya makanan nggak ada, orang sudah benci semua gitu sama saya kan. Mau jangankan mau minta utang nggak bakal dikasih, udah terujung kita. Mungkin jahat lah misalnya Bang Sued ini ya kan. Udah nggak ada punya apa-apa, lapar udah terujung misal. Maka saya berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Dan kalau dia berkehendak pasti ada jalan bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kata-kata yang seperti itu benar. Kenapa? Karena kita ini makhluk. Dan kita memohon kepadanya dan dia maha berkehendak dan dia maha menentukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya dialah yang menentukan segala sesuatu. Nah, jadi itu benar. Tetapi kalau kata-kata tiada yang mustahil bagi Tuhan, itu adalah kata-kata diri kita, bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Ini bahaya. Ya, bahayanya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau jadi apa saja, bisa. Ini adalah kata-kata yang paradok. Itu kata-kata yang logika rusak. Kenapa? Seketika kita bilang, apakah Tuhan bisa menjadi tidak bisa apa-apa saja? Kalau kita bilang jawab iya, itu sudah menentang dari kata-kata Tuhan itu bisa jadi bisa apa saja. Karena kalau dia menjadi tidak bisa apa saja, berarti dia kan bukan Tuhan. Karena Tuhan itu sifatnya dia mutlak, dia bisa menjadikan apa saja, Nah, jadi gini teman, itu adalah kalimat yang nggak pada tempatnya. Itu adalah logika falasi, logika rusak. Jadi kalau kita mempunyai logika sehat, itu salah. Ingat ya yang saya terangkan tadi, kalau kita yang berdoa untuk makhluk, karena dia yang menentukan makhluk ini, yang menjadikan makhluk ini, yang berkehendak terhadap makhluknya. Ya, jadi kita mohon, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha kuasa dan Engkau berkehendak apapun terhadap diriku. Aku mohon kepadamu, keluarkanlah aku dari segala kesulitan ini. Engkau maha berkehendak, Engkau maha kuasa, Engkau maha kuat. Kan gitu. Itu kata-kata yang benar kalau kita mengatakan sungguhnya Engkau maha berkehendak, Engkau lah yang maha mengetahui dan Engkau bisa apa saja. Tapi untuk kita. Dan itu benar dan itu bisa diterima dengan logika. Tetapi seketika kita mengatakan Tuhan bisa jadi apa saja, Tuhan yang bisa jadi apa saja, kita kan tentu saja bertanya, bisakah Tuhan menjadi tidak bisa apa saja? Kebalikannya, kalau kita katakan bisa, berarti kemahakuasaannya itu jadi tidak mutlak, nisbi, dia berubah menjadi lemah. Dan secara logika, ketika Tuhan itu sebagai sumber dari segala apapun, sumber segala energi dari alam semesta, yang menggerakkan alam semesta, yang menggerakkan bumi. Ya, gini ya, mohon maaf, seketika dibilang bahwasanya Tuhan nggak maha kuat, dia nggak bisa mengangkat apa saja. Siapakah yang membuat rotasi bumi? Siapakah yang membuat bumi ini berputar mengelilingi matahari? Siapakah yang menciptakan matahari dan membuat matahari itu mengelilingi bintang Vega? Siapakah yang membuat galaksi? Yang membuat galaksi itu sekarang itu juga tersistem dengan baik. Siapa? Dialah yang maha kuat. Dia yang maha kuat. Ya, nah, saya pun juga wajar kenapa Bang Rudi mengatakan seperti itu. Karena orang itu akan mengatakan dari mulutnya itu apa yang ada di dalam hati, keyakinan dan akalnya. Karena kan selama ini kita tahu Bang Rudi ini berkeyakinan Tuhan itu jadi manusia. Pasti apabila mengucapkan sesuatu itu terbayang kemanusiaan. Ya nggak apa-apa.
Tetapi kan beda dengan saya, bahwasanya Tuhan itu adalah sumber dari segala energi, sumber dari segala yang ada. Dia yang maha ada yang mengadakan yang ada. Dia yang hidup yang menghidupkan yang hidup. Jadi kalau katanya dia yang maha hidup yang menghidupkan menghidup, dia nggak mungkin pernah mati. Karena kalau namanya mati, hilang kata-kata sematan maha hidup. Itu logika. Kayak lagi ya, di dalam diskusi, saya tentu saja mengenengahkan logika yang bisa diterima dengan akal sehat. Karena kita semua di sini yang sama, yang sejalan adalah kita sama-sama punya logika. Dan logika akal sehat itu memang diciptakan berfungsi untuk mengenali sesuatu, membedakan yang benar dan yang salah. Saya kira barangkali itu aja Bang Rudi. Mohon maaf ya. Oke, thank you Mas Suret atas diskusinya. Ya, kita saling menghargai. Nanti aku sebenarnya kepingin aku ke Duri itu Bang Rudi. Nanti kapan ke Duri kabari. Ya, kita jalan-jalan ya kan, mau ke kampung. Nah, ya. Sekarang jalannya udah bagus. Lu tahu Bang Rudi waktu saya masih ke sana Bang Rudi, waktu masuk ke sana. Lumpur. Itu roda angkot itu harus pakai rantai. Kalau ya, pakai rantai nggak bisa. Iya, pakai rantai. Aku beli beras kasih banget. Oh. Pernah dari kilo 10 ya masuk ke dalam itu kami pikul berasnya. Padahal sekitar sekarang dia sudah semenisasi, udah beton. Udah hot mix. Bagus kan, gitu kan. Oke, mantap Mas Suret, thank you ya. Makasih Bang Rudi ya. Siap, sampai jumpa. Oke.